Apa saya ditutupin tah? Itu. Sama orang tempat usaha saya ditutupin gitu. Masalahnya tuh Mang, tempat saya sepi, di sana rame. Tuh, ibaratnya gitu. Saya ramah, di sana menurut saya nggak terlalu ramah. Cuma nggak ngerti saya kok di sana rame, di saya sepi banget. Kan nggak wajar. 3 bulan Mang saya sepi. Kalau bahasa itunya sih bikin gairah Mang. Aduh, kata saya tuh siapa ya? Pas buka mata, perempuan Mang. Ih, ajib. Sedikit-sedikit buka ininya nih, buka selendangnya dia. Wih, molek Mang, bohai. Bohai. Rasanya apa kamu bersama kuntilanak tuh? Sama Ji, bahkan lebih enak. Pernah tanya ke keluarga, barangkali tahu leluhurnya itu dari mana? Ya, saya waktu itu kan habis ritual emang ya. Saya tuh nanya ke keluarga. Ya ini Ketika usaha mendadak sepi, tawaran melakukan ritual pengasihan muncul dengan iming-iming usaha akan ramai kembali. Alih-alih menjadi ramai, kejadian tak logis malah harus diterima Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan Sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu, narasumber yang baru nih. Namanya Mas Aji. Iya, Apa kabar Mas Aji? alhamdulillah sehat. Mas Aji katanya punya kisah yang menarik nih ya. Iya, Jadi mau digantikan menjadi tumbal begitu ya? Menggantikan posisi si pelaku. si pelaku. Ini saya juga baru dengar nih. Iya, Pasti menarik kisahnya. iya. Begitu tahu menjadikan pengganti menjadi tumbal, seperti apa perasaannya begitu tahu? Ya perasaannya kayak kesel ya, kecewa sama teman kok sampai tega itu sama teman sendiri kok mau menumbalkan saya gitu untuk menggantikannya. Teman akrab padahal. Teman kecil sih. Oke, luar biasa ini. Mas Aji apa aktivitas sekarang nih? Aktivitasnya freelance aja sih, Freelance ya. freelance. Dan waktu itu Mas Aji buka angkringan katanya, ingin angkringannya rame ya. Ya waktu itu. Baik, Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, kita tonton sampai akhir. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Aji. Begini Bang Nai, waktu itu 2019 saya tuh jadi pengangguran. Kira-kira nganggur 3 bulan lah. Saya lontang-lantung lah ke sana sini, nyari kerjaan, silaturahmi ke temen. Kerjaan saya gitu aja, ngopi dari rumah satu, kedua, ketiga ya gitu aja tiap hari. Makan ya senemunya, dalam artian saya nggak menyusahin orang tua saya. Masih bujangan? Masih bujangan, masih bujangan. Jadi kesana sini kerjaan saya tiap hari kayak gitu. Terus ada teman saya namanya Anton. Perhatiin saya ternyata dia. Ji, kamu kerjaan lontang-lantung sana sini, apa nggak capek? Ya capek. Ada hasilnya nggak? Belum. Tapi saya yakin namanya usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Akhirnya si Anton tuh ngasih saran lah ke saya. Buka obrolan dia. Ji, gimana? Kalau semisalkan saya kasih modal kamu kira-kira mau enggak? Oh jelas mau. Namanya orang lagi nganggur, iya kan? Apa kata saya? Mau enggak jualan angkringan? Ya mau, cuma saya nggak bisa bikinnya. Udah tenang aja, kamu tinggal terima beres, kamu cari untung sendiri, cari bati dewek kata orang Cirebon sih. Ya udah kapan? Nanti dulu, saya siapin dulu untuk gerobak segala macem, peralatannya. Udah pokoknya nanti saya kabarin kamu harus siap nantinya kalau emang iya. Ya udah siap. Ya singkat cerita Antoni pulang lah. Ya saya masih lontang-lantung tuh. Berapa hari ada seminggu sih lontang-lantung nunggu kabar dari Anton. Akhirnya ketemu lagi. Wah duit nih, Anton ngabarin kan, duit nih. Ji di mana? Sini ngopi. Wah datang. Gimana Anton? Ya udah, nih kamu siap jalannya di daerah sini. Ya oke. Sistemnya cari untung sendiri. Oke.
Oke siap. Modelnya dari Anton, Mang. Dari Anton semua. Pokoknya saya sih tinggal nungguin, terus nyari bati dewek. Gitu. Akhirnya berjalan nih, sehari namanya orang baru jualan ya, perkenalan. Tapi saya nggak habis di situ. Pikiran saya, gimana saya caranya dapat konsumen yang banyak. Karena saya tadinya sering silaturahmi sana sini, teman saya banyak. Akhirnya saya undang semua tuh teman-teman. Ya dengan cara saya kasih diskon lah buat teman-teman gitu kan. Ini hasilnya bagi hasil nanti. Bagi hasil tetap. Modal dia balik, untung saya dapat gitu bagi hasil. Akhirnya rame tuh Mang. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, rame, makin rame. Jadi orang-orang yang tadinya nggak tahu kan ada keramaian apa nih di daerah. Saya kan maaf ya, manggil komunitas-komunitas yang agak bencong lah, ya kan, komunitas bencong nih. Ya saya menjual wajah saya ibaratnya. Jadi dia kalau belanja itu Mang, kalau belanja nih, Ji sisa berapa? Jadi datangnya maleman, jam 10, jam 11 dia datang. Rombongan tuh. Rombongan, dan yang seperti itu semua Mang. Jadi harus siap nungguin saya Mang, harus siap nungguin. Ngobrol ya sampai jam 1, jam 12 makanan habis tuh. Nambah lagi, tinggal berapa Ji? Masih ada nih ini. Udah bawa semua tuh, enaknya kayak gitu Mang. Cuma ya alhamdulillah ya, saya sih gak sampai yang kayak gimana-gimana sama yang seperti itu. Kita saling menghargai. Karena sistem saya itu kalau mau berbisnis ya berbisnis. Tapi kalau yang kayak gitu enggak deh, yang lain-lain enggak deh, saya tolak. Namanya yang melambai seperti itu kan melihat ya mungkin muka saya kayak Arab-Arab gitu kata orang sih. Jadi digodain, Ji sini dong deket sini. Jadi maunya diputer Mang. Itu kalau bahasa kitanya mau gantian lah, digilir lah. Ya cuma kan saya gimana ya, saya kan basa-basinya ini nanti ada pelanggan lagi nih, saya nggak enak kan kalau gitu dilihat ini. Wah ada yang rambutnya panjang Bang, cantik. Sama cewek juga bisa saingan lah gitu. Kalau yang nggak normal mungkin kena gitu kan ya. Kalau makannya ya makannya dilama-lamain Bang. Makanya lama-lamain kalau sambil makan tuh di sini. Kata saya nanti dulu nanti nih nggak bisa nih kayak gini. Karena lihat banyak orang gitu. Orang-orang situ rame kan, saya juga jaga image ya kan. Ada pelanggan yang lain, nggak mungkin saya di situ. Jadi Itu nyewa lapak atau di depan trotoar begitu? di trotoar Bang. Di trotoar. Trotoar. Nggak nyewa ya? Iya. Tapi ada uang Keamanan. keamanannya pasti ada. Nah, jadi omsetnya itu kalau semisalkan yang komunitas ini ya, komunitas melambai itu datang, lumayan Bang dapatnya. Jadi target saya itu cuma sehari 750. Saya bisa dapat 1 juta sampai 1.300.000 Bang. Karena kan harganya saya up juga mereka nggak masalah. Kayak gitu. Jadi ada manfaatnya banyak sih buat saya kan. Cuma bagi orang-orang itu memandangnya sebelah mata ya, sebelah mata. Cuma kalau saya kan memandangnya kita saling bermanfaat gitu aja, berteman boleh. Lumayan Bang, dari komunitas yang seperti itu tuh lumayan. Terus dari teman-teman saya gitu yang sering main, ya lumayan lah. Kalau yang sepi-sepinya tuh paling dapat 900.000 lah, 900. Ya 150 tuh bersih buat saya Bang. Hari-hari biasa tuh. Sebulan makin rame Bang, makin rame terus sampai 6 bulan. Nah udah begitu mungkin namanya orang sekitar ya, yang tadinya tempat sepi karena ada saya, mungkin dengan pembawaan saya ramah ke mereka ya, jadinya rame. Orang-orang situnya tuh kayak ada yang ngelihat, oh iya nih kayaknya boleh nih usaha angkringan tuh Mang. Jadi tuh jarak nggak jauh Mang dari tempat saya tuh, dia buka angkringan lagi. Akhirnya dia buka angkringan juga, ya itu sama ininya apa, isinya tuh kayak bakso, menu-menunya tuh sama. Menunya gitu. sama. Ya menunya sama, nggak beda jauh. Nggak kenal lagi ya? Nggak kenal tuh, makanya. Nah tapi tuh pas dia bikin angkringan kayak gitu ya, tiba-tiba sepi Mang. Turun sedikit-sedikit tuh omset saya tuh.
Yang tadinya lebihan 150 nurun, jadi tinggal 75, nurun lagi cuma modal doang Mang. Nurun lagi sampai sepi, sepinya paling 2-3 orang yang datang. Komunitas saya nggak pada datang anehnya. Nggak tahu saya tuh kalau bahasa Cirebonnya apa sih, kayak diaur-aur tak gitu tempatnya barangkali ya. Saya kan kalau yang kayak gitu nggak paham Mang, nggak paham. Nah jadi saya 3 bulan itu kayak gitu aja, kata saya kalau kayak gini rugi. Ya adalah rasa putus asa ya Mang. Namanya kita usaha lagi rame terus tiba-tiba sepi kan. Kita kayak gimana gitu. Ya banyak lamunnya Mang saya tuh, jadi mikirin ini saya harus kayak gimana lagi. Teman-teman saya udah iniin pada nggak bisa Ji, sorry lagi sibuk ini itu. Makanya aneh saya tuh ini kenapa ya? Apa saya ditutupin tah? Itu sama orang, tempat usaha saya ditutupin gitu. Masalahnya tuh Mang, tempat saya sepi, di sana rame. Tuh, ibaratnya gitu. Saya ramah, di sana menurut saya nggak terlalu ramah. Iya kan? Tuh. Cuma nggak ngerti saya kok di sana rame, di saya sepi banget. Kan nggak wajar. Kalau persaingan sehat ya mungkin ya pelanggan saya juga masih tetap di saya gitu kan. Masih adalah, masih rame gitu. Di sana rame saya juga seneng. Namanya usaha kan kalau bareng-bareng maju seneng emang. Tapi kalau caranya seperti ini kan saya jadi berpikirnya negatif. 3 bulan Mang saya sepi. Jadi cuma setor, makanya kan si Antonnya juga, Ji gimana ngontrol ke saya tuh. Ji gimana dagangannya? Ya kayak gini Ton, saya mau kayak gimana? Itu kamu di samping kamu rame, masa kamu nggak bisa? Kan jadinya saya tekanan tuh Mang. Namanya modal orang ya kan, modal dari orang semuanya di modalnya apa sama dia lah semuanya. Jadi kan saya tekanan di situ. Si Antonnya udah Ji nih, saya kasih waktu lagi seminggu. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah mohon maaf Ji, namanya kita berbisnis ya, berteman tapi bisnis lain katanya. Ya udah deh, saya gitu. Ya sambil mikir Mang. Ya tapi alhamdulillah ya dari situ tuh ya mungkin nggak ngerti lah doanya saya kali ya, doa orang tua saya mungkin gitu kan. Datang Mang teman saya. Nah namanya tuh si Tama Mang. Tama ini ya saya tahu lah dia seperti apa gitu. Cuma ya saya kaget kok bisa bawa mobil. Ya datang senyum ke saya tuh, senyum. Ji gimana kabar? Kamu dapat info dari siapa? Saya jualan di sini. Ada itu si Anton. Oh si Anton. Ya terus dari mana? Mau kemana? Saya tuh, enggak sengaja saya main kesini mau ketemu kamu. Katanya kamu lagi sepi dagangannya. Si Anton tuh cerita sama Tama tuh. Ya akhirnya iya saya tuh. Itu Ji rame. Si Tama lagi-lagi bahas kayak gitu. Ya iya 6 bulan. Saya ceritain 6 bulan nih awal saya. Ibaratnya pendiri di situ ya. Dagangan angkringan di situ tuh awal saya. Rame 6 bulan tapi semenjak ada dia jadinya sepi, kata saya tuh kayaknya nggak beres nih. Jadinya kan saya ngegosip sama si Tama tuh. Nah nyambung tuh sama si Tama. Ya udah Ji gini aja katanya. Ya namanya orang usaha sih yang gak munafik ya. Pasti ada pelicin kayak gimana nih kata saya tuh. Pelicin kayak gimana? Ya ini Ji pengasihan. Namanya saya orang awam nggak tahu. Mau nggak Ji kalau nanti ritual pengelarisan? Wah mikir Mang saya Mang. Mikir saya. Saya perlu tumbal orang enggak? Saya itu kan gitu. Yang saya tahu kan kalau ritual-ritual seperti itu kan pasti ada tumbalnya, ini tumbalnya apa kan gitu. Cuma ya namanya kita gelap mata ya Mang. Gelap mata kita pengen usaha maju ya kan. Saya tuh jadi mikir sebentar, ya udah bentar lah kita ngopi dulu, ngobrol biasa, ngalor ngidul. Ya akhirnya tuh ditanyain lagi sama si Tama tuh. Jadi gimana Ji, pengen enggak? Emang berapa lama? Jadi kan saya penasaran lagi, emang berapa lama sih? Enggak, cuma sehari. Di daerah mana? Kata saya tuh jauh enggak. Saya enggak punya modal nih kata saya. Kalau harus bayar atau nyiapin sesajen segala macem. Udah tenang aja, itu saya yang ngurus. Wih baik banget Mang Tama. Mau modalin saya pengelarisan. Dia nggak minta apa-apa. Kalaupun nanti berhasil silakan sih buat kamu. Tuh. Hati saya kan senang, yang tadinya lagi kecewa ya Mang ya, karena dagangan saya sepi. Terus tekanan dari Anton juga. Oh harus seminggu lagi nih kalau nggak bisa menaikkan omset selesai. Saya kan mikir masa saya jadi nganggur lagi. Kan gitu. Akhirnya ya udah sok daerah mana? Ada. Daerah Jawa Tengah. Di mana? Kalongan. Kapan? Kata saya. Ya udah nanti saya minta waktu dulu, mau ngobrol sama guru saya.
Nanti kalau udah saya kabarin kamu Ji. Oke deh siap. Tungguin pulang tuh Mang. Si Tama pulang. Akhirnya besok ngabarin. Ji, nanti siap ya. Malam Jumat kita OTW. OTW Mang. Subuh pagi-pagi saya. Saking semangatnya ya. Ton saya ini dulu kata saya. Libur dulu, pray dulu lah. Saya mau udah perlu. Saya nggak cerita Mang ke Anton Mang, sengaja. Karena kan nanti si Anton mikirnya yang enggak juga. Jadi saya meminimalisir yang seperti itulah. Ngomong ke Anton saya minta libur dulu sehari, oke. Subuh Mang berangkat sama Tama dijemput saya. Mak saya nggak punya uang nih. Di jalan urusan kamu ya. Ya udah tenang aja sih tenang. Pokoknya semua ditanggung sama saya. Jalan Mak. Jawa Tengah ya, saya tuh baru jauh-jauh tuh jalan-jalan tuh ya ngelihat apa namanya gunung, ngelihat sawah yang gede-gede ya, tanahnya luas. Aduh saya tuh senang. Sampai makin kesini kok makin ke pelosok kata saya. Kamu ngajak saya kemana? Saya ngeri nih. Berdua doang diajak ke tempat jalan yang sepi saya tuh. Oh ya walaupun masih pagi ya siang kayak gitu kan. Ritualnya malam Mang, jam 12 ternyata. Nah saya tuh di jalan tuh udah jalannya rusak, ke bukit-bukit kayak gitu, naik lagi. Jalannya jurang, sebelahnya jurang ininya tebing. Kan saya pikirannya nih kalau longsor selesai udah. Selesai. Pengelarisan kagak dapat. Usaha enggak, nikah belum coba. Bayangin kan. Saya kan mikirnya macam-macam nih. Aduh kata saya gimana nih. Akhirnya nyampe Mang. Nyampe di rumah gurunya tuh ya Abah lah dipanggilnya si Abah. Rumahnya gede Mang. Jadi kan saya percaya ya. Wah pengelarisan, ritual pengelarisan yang punya rumahnya aja gede. Kayaknya kalau saya ikut pengelarisan sini kan jadi saya gitu-gitu. Pasti saya jadi orang kaya nih. Ngelihat si Tama juga bawa mobil. Duit banyak mau apa. Ya kan. Ngelihat rumahnya gede saya. Assalamualaikum. Tama. Waalaikumsalam. Sama siapa Mak? Kayak gitu kan. Ini sama saudara saya kata Tamanya tuh. Masuk salaman. Wih tangannya halus pisan. Tangannya kayak orang gak pernah kerja. Kalau tangan laki-laki kan kayak di sini tuh kayak kasar ya. Ini sih lebih-lebih itu tangannya perempuan halus empuk. Pokoknya sih. Rumahnya perabotannya Bang. Pengen lah saya juga punya rumah kayak gitu. Udah bayangannya kan wah orang kaya nih orang kaya gitu. Ditanyain dulu Mang. Kamu mau apa kesini? Udah tahu belum? Iya Bah saya tuh diajak sama Tama sini mau ritual. Tapi ritual apanya udah tahu belum? Ya belum kan Tamanya ngomongnya ritual aja kata saya. Akhirnya kasih tahu nanti jam 12 malam ya. Kita berangkat jam 9 jam 10 lah waktu itu. Jam 10 Mang. Sesajennya Mang. Set. Udah. Wah banyak pokoknya dari kopi, dari apa kembangnya banyak. Terus udah macam-macam lah. Udah macam-macam banyak banget pokoknya banyak. Tuh, ayam bekakak tuh. Duh kata saya rokoknya. Widih kata saya hebat pisan. Udah pasti ini sih berhasil saya tuh. Udah mikirnya gitu Mang. Jadi di jalan tuh ya saya bawa ya. Berat saya tuh ya. Pakai ini apa namanya. Suruh makainya item-item Mang. Makanya item-item. Udah gak boleh pakai apa-apa. Maksudnya gak pakai daleman, gak pakai kolor gitu tuh. Jadi dibungkus kain hitam aja saya tuh. Dibungkus kain hitam. Bawa sesajen. Jalan Mang, jalan kaki. Si Tama sih nggak sampai naik atas, cuma sampai setengah jalan. Ji saya di sini aja karena nggak boleh sama si Abah. Nanti kamu berangkat sama si Abah. Ya udah, saya kan belum kenal gimana ya sama Abah ya. Jadi di jalan tuh saya kayak masih ragu tapi saya nggak bisa menolak gitu kayak orang linglung Bang. Pokoknya di jalan tuh. Pokoknya pas masuk perbatasan itu saya lepas semuanya kayak orang linglung. Udah iya, itu aja ke Abah tuh. Batunya emang gede-gede hitam-hitam. Kata saya tuh saya baru nih kayak gini kata saya tuh. Bah saya baru, bah udah kamu tenang aja ngikut aja. Akhirnya nyampe Mang ke kayak batu gede. Nah si Abahnya tuh bilang, Ci nanti kamu duduk di bawah batu itu ya. Nanti kamu duduk silanya dipraktekmen Wong kayak gini nih duduk silanya. Nanti pokoknya kamu jangan melekin mata kamu harus pejam terus.
kalau misalkan boleh ngebuka mata itu kalau udah ada nanti kayak merinding kayak gitu. Kata saya, "Bah, ini kan saya kesini aja udah merinding." Dengan aura yang ibaratnya alas ya, ibaratnya di hutan, di bukit, pasti kan merinding ditinggal sendirian. "Bah, abah di sini aja saya udah merinding, bah. Gimana nanti saya itu ngebedainnya kayak gimana?" Beda Ji. Jadi nanti tuh kayak ada angin yang santai sepoi-sepoi halus, dingin gitu tuh. Nanti merinding, pokoknya hawanya beda Ji kayak gini. Ya udah bah, kata saya tuh. Ya udah nih nanti nunggu dulu ya, jam 12 teng baru mulai. Bah, ini sajennya taruh di mana? Di sebelah kamu aja Ji, di sini sajennya. Udah ada bekas-bekas sajen tuh, Mang, di situ. Jam 12 teng saya tuh nunggu ya, masih mikir, Mang. Ini saya bener apa enggak kayak gini ya, ngelakuin kayak gini. Takutnya itu, Mang, tumbal, Mang. Saya tuh takutnya kalau yang seperti itu kan tumbal udah hal yang lumrah ya, pasti ada tumbal. Nah ini saya mikir tumbalnya apa? Jadi kan saya nanya, "Bah, kalau ngelakuin kayak gini nih tumbalnya nanti kayak gimana, ada tumbal apa enggak?" "Udah tenang aja Ji, ini sih nggak ada tumbal kayak gimana-gimana, kamu mah aman," katanya gitu, Mang. "Kamu mah aman, tenang aja. Nanti keluarga saya, keluarga kamu juga aman, tenang." Loh, enak banget kata saya nih kayak gini. Iya kan? Lah nggak pakai tumbal, cuma kan ada tanya sayanya, ini bener apa enggak kan gitu. Jadi saking penasarannya, oke deal jam 12 teng. Dilepas Mang semuanya. Nggak ada orang, si abahnya turun lagi. Nanti Ji jam 3 subuh saya datang lagi. Nanti ada yang nemuin kamu. Katanya gitu. Ya udah saya tuh ya semua lah. Semua Mang udah nggak mikirin ada binatang apa, ada ya kayak gimana gitulah. Nanti dingin ini gimana, kalau hujan kayak gimana udah nggak mikirin Mang. Pokoknya target saya penglarisan. Usaha saya lancar, jadi orang kaya. Gitu. Makanya dingin, takut, hilang semua. Udah ya tuh. Duduk diem, meditasi lah bahasanya ya. Akhirnya tuh kayak ada, kan walaupun kita merem juga kalau ada yang lewat tuh kayak kerasa tuh Mang. Jadi kayak di kelopak mata ini kayak ada yang lewat tuh kerasa Mang. Saya ingat omongan abang nggak boleh melek dulu gitu kan. Ya udah saya diemin aja. Diemin. Nggak kerasa Mang. Waktu tuh kayak cepet pisan. Tapi ada kalanya waktu ini kayak batin saya tuh kesel Mang. Kayak nggak terima batin saya tuh. Jadi antara keinginan saya dan batin saya tuh kayak gini Mang. Kayak berantem. Kayak orang mau kerasukan tuh. Itu kalau saya nggak kuat sih mungkin ya. Udah siapa yang mau nolong saya coba. Si abahnya turun. Saya tinggal sendirian di situ. Kalau saya sampai kerasukan itu kayaknya saya capek sendiri Mang, kerasukan ya. Nggak ngerti lah kayak gimana. Tapi alhamdulillahnya nggak kerasukan. Cuma di sini Mang. Di batin tuh. Kayak terima nggak terima tuh. Wah pokoknya sakit Mang. Ini nih sakit. Namanya hati tuh kayak sakit kayak gitu tuh. Tapi tak tahan. Balik lagi ke saya udah sejauh ini ya. Ibaratnya udah melakukan sampai sejauh ini masa nggak ada hasil sih pulang gitu Mang. Datang lagi ribet lagi. Kayak ada suara orang jalan tuh nyata Mang. Kayak suara orang jalan depan kita tuh. Batu ketendang-tendang nyata. Ada yang ketawa. Nyata Mang. Kata saya ini waduh. Saya datangin enggak gitu ya. Tapi kan bilangnya nanti ketemu sama sesosok katanya. Tak tungguin Mang sama saya tuh. Akhirnya datang Mang. Bener Mang. Auranya beda. Jadi udara tuh kayak suara hilang semua. Yang tadi ada suara jangkrik, suara burung. Hilang semua Mang. Sepinya nyep. Sepi nggak ada suara apa-apa. Anginnya ser aja. Di sini langsung ser merinding. Merinding saya. Udah kayak gitu dia. Saya ini kayaknya sih. Ini nih. Akhirnya saya berani Mang. Jadi bukan ketawa lagi, tadi kan ada suara ketawa.
ini sih kayak ada bisikan, dia tahu nama saya Mang. Aji, kayak gitu. Wih, suaranya Mang kayak desahan suara perempuan. Wih, halus kayak kalau bahasa itunya sih bikin gairah Mang. Bikin gairah. Aduh, kata saya tuh siapa ya? Pas buka mata. Perempuan Mang. Wih, ajib. Saya tuh mikir ya, ini si Abah ngasih perempuan ini untuk ujian ke saya atau gimana? Iya kan? Saya tuh, ini ujian apa enggak? Apa sosok ini yang saya temuin? Saya kan mikir gitu. Saya tuh melongo aja Mang ngeliat perempuan ini. Sambil dianya itu tuh Mang, kayak ngajakin Haji sini katanya. Kayak narik saya Mang. Saya tuh jadi sedikit-sedikit tuh Mang. Berdiri dari tempat duduk tuh ya. Berdiri saya tuh. Udah berdiri tuh Mang, yang namanya laki-laki ya mungkin timbul hasrat gitu ya Mang. Timbul hasrat saya tuh. Sama itu tuh dianya sedikit-sedikit buka ininya nih. Buka selendangnya dia. Wih, molek Mang. Bohai. Namanya laki-laki udah gak karuan lah. Berdiri Mang saya tuh. Udah berdiri tiba-tiba kayak berhenti lagi nih Mang. Suara apa-apa tuh. Berhenti lagi tuh. Tek. Buka-bukaan segala-gala. Udah ibaratnya kalau itu mengajak ini ya gitu Mang. Akhirnya pas badan saya anget tuh keluar ya. Ternyata ini nih leluhur saya Mang. Jadi dia tuh langsung kayak nutup baju lagi, nutup selimut lagi, selendang lagi. Nutup lagi semuanya. Nah terus tuh dianya tuh nunduk gini aja Mang, diem aja. Ya sayanya kan masih dengan hasrat gitu ya, saya kan gak tahu. Nah terus tuh kayak ada yang bisikin saya Mang. Cung katanya, aja melu-meluan kang kaya mengkenen. Siraku wong bener, kudu bisa ngelawan kemusrikan. Tuh Mang, langsung merinding nih, saya merinding Mang. Wujudnya pakai ini putih, jubah. Dia kayak udeng-udeng kayak gitulah, ibaratnya kayak kiai kayak gitu tuh Mang. Ganteng, orangnya putih, bersih. Saya tuh di sini nih. Jadi tuh deg-degan Mang. Dibisikin gitu tuh deg-degan saya tuh. Ngelihat kayak gini nih, kayak ngobrol langsung tuh Mang. Deg-degan sayanya, ini siapa orang kan gitu ya. Siapa orang? Wah kayaknya leluhur saya nih yang larang saya buat ikut-ikutan seperti ini. Makanya mungkin pas tadi tuh saya sebelum ritual tuh agak bingung, ini bener enggak, ini saya lakuin enggak, kayak gitu tuh Mang. Jadi mungkin yang tadi hati saya nggak enak tuh berbenturan tuh, itu kayaknya sih perwujudan dari rasa yang nggak enak di hati saya tuh, itu Mang. Nah jadi si sosok perempuan yang ini nih Mang, yang tadinya ngajak sampai dia diem aja gitu kan, sampai nutup lagi, itu Mang mukanya berubah. Yang tadinya cantik, yang tadinya bohai, berubah Mang. Langsung set, matanya jadi merah ya, mukanya jadi kalau dijelasin susah Mang. Susah pokoknya, udah jadi serem. Saya juga ibaratnya yang tadinya bergairah jadi ngeri ya. Tapi udah tenang saya tuh, karena ini kan masih ngeliatin aja Mang ya, ngeliatin gitu kan, masih ngeliatin aja tuh, jadi serem-serem kayak gitu Mang. Dia tuh ketawa Mang kayak ngeledek, ketawa langsung set udah hilang. Jadi maksud dari pengelarisan ini saya harus dengan kuntilanak. Ya alhamdulillah saya tuh masih disayangin ya sama leluhur saya. Jadinya tuh gak sampai saya berbuat seperti itu, ibarat sampai musyrik ya, sampai bersekutu dengan jin, dengan setan. Saya tuh nungguin Mang, karena saya gak tahu jalan pulang. Saya tuh nungguin aja sampai si Abah datang ya, sampai jam 3 tuh nungguin. Saya tuh berenung aja. Ini juga hilang Mang, sewaktu itu hilang, ini hilang udah. Saya nungguin Abah sambil mikir, ini mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama saya, karena gagal sih Mang ritualnya. Saya ngerinya tuh sewaktu ritual nggak jadi, saya yang jadi kena imbasnya gitu, karena gagal sih.
Jadi saya tuh udahlah, saya nggak cerita ke Abah atau ke Tama, saya diem aja mang. Si Abah tuh datang ngejemput saya, udah jam 3 tuh sesuai omongan dia. Mungkin si Abah nungguin di mana gitu ya, atau nggak tahu dari jauh Abah ngeliatin saya atau kayak gimana, enggak lah, nggak ngerti saya. Yang penting waktu itu saya gimana dijemput sama Abah jam berapa, udah pokoknya gitulah pikiran saya. Tapi saya mikirin itu ya, nggak cerita lah akhirnya saya sama si Abah tentang kejadiannya itu ya, sampai saya nggak jadi ritual. Si Abah nanya ke saya, gimana Ji, apa yang datang tadi? Ya saya ceritain, cewek cantik, dia sampai buka baju ini itu. Terus gimana, kamu melayani dia nggak? Tuh bener mang, ternyata pas Abah ngomong kayak gitu tuh bener. Oh ternyata ini ritualnya ritual berhubungan dengan jin. Ya udah bah, saya tuh jadi kan ngomong gak enak. Iya bah, cantik ya Ji yang datang. Ih cantik bah. Jadi kan kayak gitu, saya ngikutin alurnya dia. Ya udah, mudah-mudahan nanti usaha kamu pulang dari sini lancar ya, berjalan dengan sesuai keinginan kamu lagi. Ya bah, makasih ya bah. Dibawa si sajennya mah udah aja biarin di situ. Turun akhirnya. Si Tamanya ya di perbatasan nanya lagi, gimana Ji? Wah cakep kata saya tuh. Kamu ritualnya bener nggak Ji? Udah bener melakukan berhubungan itu nggak? Saya tuh kan jadinya mikir ya, ini si Tama kenapa ya? Saya tuh, kok dia memastikan lagi ke saya? Ya udah saya jawab aja, ya udah, bener Ji, udah kata saya tuh. Ya udah, dianya kayak lega tuh mang. Si Tamanya kayak ngerasa lega gitu kan, aneh ya saya. Kok si Tama ngerasa lega kata saya tuh. Akhirnya udah mang tuh pulang, saya nggak tidur mang sampai pagi tuh, udah langsung pulang OTW ke Cirebon lagi, balik lagi saya tuh. Di jalan tuh Tamanya mastiin saya lagi, mastiin, Ji bener kan kamu udah? Ya udah kata saya tuh. Berapa kali Ji? Emang waktu itu kan jadinya saya jadi balik nanya ya ke Tama ya, emang waktu itu kamu berapa kali? Wah Ji, saya sampai 3-4 kali Ji. Oh, serius kata saya tuh, serius. Emang kata saya, kamu begitu bergairah sama dia? Wah Ji, dianya nanya lagi, emang kamu gairah Ji sama dia yang badannya kayak gitu? Ya gairah sih kata saya, cuma saya nggak sampai 3-4 kali kata saya gitu, nutupin aja mang. Sayanya nutupin tetap. Si Tamanya tetap penasaran, iya Ji. Pokoknya nih Ji, dari ini biasanya tuh gak lama, sehari 2 hari 3 hari tuh udah ada hasil. Yang penting kamunya bener ritualnya sama dianya, ibaratnya sudah memuaskan dia gitu mang. Nah terus tuh saya nanya ya ke Tama, saya tuh, kamu waktu itu ngelakuin ritual ini atas dasar apa? Ya sama Ji, saya tuh pengangguran, kamu sih mending udah ada usaha, walaupun ikut sama Anton. Waktu itu saya sih enggak Ji, jadi saya dikenalin lagi sama teman saya. Jadi dia nganggur ikut ritual itu. Nah dari situ dia tuh ternyata mang, si Tama itu usahanya apa? Usahanya dia kayak jualin apa ya, barang-barang bekas gitu tuh mang. Si rongsok ya, yang besi kayak gitu tuh. Itu modalnya nggak tahu dari mana mang. Pokoknya begitu dia habis ritual langsung dapat orang yang mau modalin dia tuh. Jadi awalnya saya nggak tahu Tama usahanya apa, karena dia yang ngebuka obrolan ke saya, jadi saya penasaran kamu usahanya apa, ternyata itu. Berjalan waktu udah 3 hari, si Tamanya nggak datang karena mungkin udah yakin ya. Saya buka angkringan tetep mang, angkringan saya masih sepi. Berjalan sebulan, 2 bulan masih sepi mang, 3 bulan. Ya si Anton alhamdulillahnya tuh masih bisa ngelihat saya lah, daripada saya nganggur ya lumayan lah mang. Saya bisa dapat 300, ibaratnya nggak terlalu inilah sampai nggak dapat pisahan gitu, tetap dapat. Akhirnya ada tuh mang jangka waktu 3 bulan lah, si Tama tuh datang lagi mang ke saya.
marah-marah mang ke saya. Kan aneh. Datang-datang marah-marah. Si Tama, Ji katanya, kamu ini bener ngelakuin ritual apa enggak sih? Ya bener kata saya tuh. Jangan bohong kamu Ji katanya. Kalau kamu ngelakuin ritual, saya nggak mungkin sekarang miskin. Tuh. Makanya dia tuh datang mang jalan. 3 bulan jalan mang. Makanya dia datang-datang marah-marah ngelihat saya masih sepi. Nanti dulu kata saya, kamu datang-datang marah maksudnya kayak gimana? Gara-gara kamu Ji, hidup saya melarat. Saya mau nikah sama orang sampai nggak jadi-jadi. Orang yang saya pacarin meninggal lagi. Jadi dia pacaran sama orang sehabis saya ritual itu mang. Dia mau deketin cewek, ceweknya meninggal. Deketin lagi meninggal. Kalau enggak dia yang dijauhin sama ceweknya. Jadi jangka waktu 3 bulan itu ternyata si Tama deketin cewek udah berapa kali, berapa cewek itu selalu gagal. Karena kan tujuan dia mau nikah secara normal, hidup secara normal. Mungkin kan selama ini si Tama itu dia berhubungan terus kan sama kuntilanak tersebut. Mungkin dia mau punya keturunan dari yang normal manusia, dia mau nikah. Nah ini mang, intinya sih di sini. Jadi si Tama itu mau cari pengganti dia untuk bersekutu dengan kuntilanak. Biar dia apa? Biar dia bebas dari kuntilanak tersebut. Ternyata saya tidak melakukan ritualnya karena dihalangi oleh leluhur saya. Akhirnya apa? Bangkrut. Bangkrut mang, hilang semua. Mobil, motor, hartanya dia habis semua. Jadi mau digantikan ya, tuker gitu. Tuker mang. Makanya kenapa pas ritual itu saya langsung diajak kayak mang. Mungkin kan pas ritual saya berhubungan gitu dia lepas mang. Lepas. Tuh. Ternyata saya tidak melakukan ritual itu. Saya diem aja gak cerita. Saya iya aja. Dianya miskin melarat. Datengin saya marah-marah gak terima. Jadi kan sayanya tuh keluar nih kata-kata dari saya. Kamu itu teman saya. Kenapa kamu tega mau numbalin saya seperti itu? Sebenarnya saya tuh nggak ngelakuin ritual. Yang ada kuntilanak itu perang sama leluhur saya. Dia lari kabur. Sampai mukanya itu berubah jadi mengerikan. Ya terus mau kayak gimana Ji? Saya mau hidup normal. Terus kalau kamu hidup normal, saya seperti apa hidup saya? Yang ada saya nanti nggak nikah. Usaha saya emang enak nantinya. Karena saya pun melihat kamu hidupnya enak. Tapi kedepannya saya mau punya keturunan. Si Tamanya balas lagi. Ya nggak gitu Ji. Ini kan kita udah perjanjian, kamu mau. Kamu dari awal nggak cerita kalau nanti saya harus menggantikan posisi kamu. Kalau emang saya harus menggantikan posisi dia dengan ritual dengan kuntilanak, saya berhubungan atau menjalin hubungan dengan kuntilanak yang kontinu terus menerus, saya nggak punya keturunan, saya nggak punya pasangan hidup, mau apa? Sedangkan bagi saya keluarga itu lebih dari segalanya, nggak bisa ditukar dengan kayak gitu. Untungnya leluhur saya ngalang-ngalangin saya, makanya ini kamu salah besar, mau menumbalkan saya sebagai teman kamu. Akhirnya dia kayak kesurupan, dia ngomong gitu sama saya, kayak nggak terima. Wah kayak kesurupan itu, angkringan saya jadi rame gara-gara dia kesurupan kayak gitu. Gelagatnya tuh kayak apa ya, laki-laki tapi kayak perempuan. Mungkin dari kuntilanak itunya gak terima. Dari kuntilanak itunya ketawa-tawa mang, tawa-tawa. Pokoknya pas waktu itu tuh ketawa-ketawa, terus dia ngamuk-ngamuk, kadang ngerayu saya mang. Sayanya dipegang tangannya gitu ya, dipegang tangannya dibawa sama dia gitu. Udah kayak waktu itu saya diajak ritual itu mang. Kejadiannya kayak gini mang, kayak gitu. Jadi sewaktu dia kesurupan itu tiba-tiba tangan saya mang ke atas sendiri. Jadi megang ininya nih mang, megang apa tuh, ubun-ubun di atasnya tuh, pegang kenceng sama saya mang. Wah dia teriak, diliatin orang, saya malu. Cuma tangan saya ini semakin saya tahan semakin maju terus, semakin maju.
sampai kayak tersendiri, ini saya harus kayak gimana gitu kan. Wah rame pokoknya. Ya kalau ramenya rame usaha dagangan saya banyak yang beli nggak masalah, ramenya banyak yang nonton. Jadi saya tuh ditontonin mang sama orang, gara-gara dia kesurupan, sayanya juga tangannya kayak gimana. Wah ini saya pegang kenceng mang, saya pegang kenceng. Jadi kayak ada satu energi di kepalanya si Tama itu kuat banget bang. Jadi saling tarik menarik sama saya tuh. Wah got-gototan. Jadi sayanya juga udah gagah pisan mang gayanya. Pokoknya saya udah gagah pisan gayanya tuh. Mau nyabut yang di sini nih mang, nggak tahu energinya apa gitu ya. Mau dicabut, wah sampai keringetan mang, sampai keringetan. Saya udah nggak ngurusin angkringan saya kayak gimana. Orang-orang yang ada di situ pada nontonin, pada ngerekamin, ya kan jadi obrolan saya. Udah nggak ngurusin. Yang penting saya ini selesai nih sama Tama urusan. Karena Tama mungkin dalemannya yang kuntilanak itu nggak terima, ya kan nggak terima. Leluhur saya pun nggak terima. Jadi kayak perang lagi mang. Waktu di ritual itu perang secara goib ya. Nah kalau ini secara fisik mang, kayak saya sama si Tama tuh perang udah. Gak ada yang misahin itu. Gak ada yang bisa, gak ada yang berani bang, gak ada yang berani. Jadi pas saya megang ini, tangan dianya megang gini lagi, tuh, gini lagi, ditarik. Pokoknya nggak boleh saya megang kepalanya tuh. Saya tuh inget ya, kata mbah saya kalau apa-apa baca aja ayat kursi, baca ayat kursi, tapi bacanya yang bener, jangan bacanya cepet, harus dirasakan. Ya saya tuh nggak bisa apa ya mang, dalam artian nggak tau lah caranya merasakan seperti apa gitu ya. Cuma ya udahlah, Bismillah ya Allah, saya minta mudah-mudahan dengan ayat kursi ini yang saya baca, nggak tahu paseh atau enggak ya mang ya, saya namanya orang nggak bisa lah gitu. Akhirnya minta ke Gusti Allah itu mang, yang tadinya dia tangannya kenceng banget jadinya ngelepasin mang sedikit-sedikit tuh, tapi tangan sih nggak bisa apa-apa nih mang. Nah saya tuh punya inisiatif nih, kalau itu mah perlu air nih, saya ambil mang air mang, adanya air hangat lagi, air panas ya, air panas ya tuh jadinya tuh. Udah Bismillah, udah sebisa-bisa saya lah, baca apa aja mang, saya mang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas gitu ya, sama apa Al-Fatihah saya bacain udah. Nih Tama kamu minum ya, tapi tangan nggak bisa lepas nih mang dari kepalanya, nggak bisa lepas. Nah begitu diminumin mang, ini mang kayak nyabut gini mang, set, panjang pisan mang, panjang pisan, panjang. Saya udah diminum set, abis diminum nih si Tamanya tuh kayak lemes mang badannya, tapi ternyata di sini nih ada rambutnya mang. Panjang, sedangkan rambut Tama pendek. Itu yang dicabut tuh. Ternyata energi itu tuh nggak ngerti mang, masa rambutnya panjang, coba aneh. Kelihatan. Kelihatan mang sama saya rambutnya berapa helai. Enggak banyak itu, cuma berapa helai, cuma kan kerasa di tangan saya. Kalau emang ada rambut tuh kerasa. Pas ditarik tuh rambut, kata saya tuh. Tama ini apa, kata saya tuh. Gak tahu Ji, badan saya lemas, saya nggak bisa mikir. Akhirnya sama saya tuh masih tak pegang nih mang, karena saya mau tanyain dulu nih sama Tama kan gitu. Udah kayak gitu mang, akhirnya berapa menit orang udah pada saya suruh bubar kan, udah bubar lah. Saya tuh udah bubar, akhirnya saya tutup mang, ini apa namanya, angkringan tutup sore saya kisaran jam 10 lah. Orang baru laku berapa, 10.000 mang. Terus orang-orang juga udah gak rame kayak gitulah, saya ditontonin kayak apa aja gitu tuh. Si Tamanya udah enakan, segar, udah minum air anget gitu kan, teh manis. Tak tanya ini apa, kata saya tuh. Ya itu Ji, rambut kuntilanak. Saya kemana-mana, kata si Tama, buat ngeluarin ini Ji, selama 2 bulan terakhir sebelum ketemu kamu. Ke orang pinter ini gak bisa. Jadi dia udah usaha mang, kesana sini untuk apa? Untuk menetralkan lagi kehidupan dia. Gak ada yang berhasil mang, gak ada yang berhasil. Cuma yang gak tahu ya itu kuasa Allah ya, mungkin leluhur saya juga membantu gitu kan.
rambut ini jadi rambut mau digimanain, kata saya tuh. Saya nggak ngerti, udah Ji bakar aja. Ya udah dibakar. Bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ini nggak mengganggu lagi teman saya ini si Tama. Bakar Mang. Tapi alhamdulillah Mang, nggak ngerti. Udah beres itu kejadian, dagangan saya tuh besok-besoknya tuh mulai naik lagi Mang. Nggak ngerti tuh saya tuh. Dari awal kan, pas besoknya kan saya udah mulai biasa lagi, ya biasa Mang. Dari 300 naik lagi, naik ya. Alhamdulillah tuh Mang. Terus berjalan gitu. Jadi nyampe ke 1,5 juta lagi Mang. Teman-teman saya pada datang lagi. Tuh cuma sempat pikiran saya gitu, apakah kuntilanak ininya ngikut saya gitu kan. Cuma kan saya nanya ke Tama, Tama, ini kamu ngomong jujur ya ke saya nih, kuntilanak yang ikut sama saya apa enggak? Enggak Ji. Enggaknya kenapa, kata saya tuh. Ya kan waktu itu udah dibakar sama kamu. Loh terus ini usaha saya lancar gimana? Pengelarisan dari sana kan, kata saya tuh. Jadinya tuh saya cekcok lagi sama si Tama. Enggak Ji, beneran enggak, udah enggak ada. Orang saya juga sekarang udah sama ini lagi, cewek lagi, udah normal, alhamdulillah Ji. Tuh. Selang sebulan Mang. Terus kalau kuntilanaknya masih ada di saya, masih ke Aji gitu ya, pasti kamu melakukan hubungan Ji. Enggak mungkin. Karena waktu saya juga setiap malam Jumat, ya itu malam Jumat Kliwon khususnya ya, itu dia harus minta hubungan. Yang sampai capek tuh Mang, harus ngelakuin hubungan tuh sampai 5 kali 6 kali gitu Mang, harus ngelayanin. Nafsunya kata si Tama, nafsunya lebih dari manusia Ji. Saya harus kuat. Tapi emang usaha lancar. Apa yang dipengenin tuh langsung. Tapi ada hari-hari juga yang kita nggak bisa nebak ya, dia maunya hari apa gitu. Jadi kayak manusia Mang ternyata kuntilanak tuh. Kalau minta kayak gitu tuh, ya rasanya sama. Saya tanya ke Tama tuh, rasanya apa sih? Rasanya apa kamu bersama kuntilanak tuh? Sama Ji, bahkan lebih enak. Ya alhamdulillahnya saya tuh enggak. Yang aneh di sini nggak ada tumbal ya. Yang aneh nggak ada tumbal. Ya itu tumbalnya itu Mang, si Tama. Setiap cewek yang deket sama dia meninggal. Ya mungkin ada rasa cemburu kali ya dari kuntilanaknya ya. Nggak ada cabut perjanjian ya. Nggak si ada. Tama ini pergi ke orang pintar atau ke ustadz. Nggak bisa Mang. Si Tama tuh udah pernah nyoba berapa kali ke orang pintar, ke ustadz, nggak bisa. Ya itu pas dia datang ke angkringan saya, dia marah-marah, tiba-tiba ininya Oleh leluhur ya. oleh leluhur itu Tanpa disengaja. tanpa disengaja. Makanya si Tama tuh terima kasih banget sama saya. Dia sampai nikah, sampai punya anak. Walaupun kehidupannya masih ini ya, nggak stabil gitu Mang. Si Tama juga alhamdulillah sekarangnya saya dengar udah punya anak, udah nikah. Cuma ya namanya usahanya masih gini Mang. Yang tadinya nggak wajar sih ya. Jadi usahanya masih merintis di bawah gitulah. Ya cukuplah kalau untuk makan. Gitu. Ya alhamdulillah. Pernah tanya ke keluarga, barangkali tahu leluhurnya itu dari mana? Ya saya waktu itu kan habis ritual emang ya. Saya tuh nanya ke keluarga. Ya ini Mah, kata saya tuh pernah ngeliat ya, nggak tahu ngimpi apa enggak kan gitu. Nggak mungkin Mang saya cerita tentang ritual kan. Saya tuh pernah ngimpi ini, ada kakek-kakek jubah putih pakai ini. Tuh. Ya ternyata masih leluhur kuat dari Cirebon Mang. Makanya saya nggak kena. Tuh, itu penjelasan dari ibu saya. Ya mungkin nurunnya ke saya Mang ya, nurunnya ke saya. Oke, menurut Mas Aji nih, ketika orang melakukan pengelarisan seperti Mas Aji, baik nggak untuk melakukan pergi ke tempat-tempat begituan ritual, minta penglaris? Kalau saran saya jangan. Saya inget banget kata-kata leluhur saya itu. Cung, aja melu-meluan sing kaya mengkenen. Siraku wong bener, kudu wani melawan kemusrikan. Jangan. Pokoknya kalau mau usaha aja yang bener, yang jujur. Gak usah macem-macem. Rezeki, jodoh, mati, udah dah. Gusti Allah ngatur. Rezeki ya tinggal kita usaha aja. Dan Mas Aji pun nggak akan mengulangi ya? Nggak akan, kapok. Karena apa? Saya malu Mang. Malu dengan keluarga leluhur saya. Ya saya sih nggak ngelihat ya, mungkin
leluhur saya perhatiin anak cucunya terus kan. Malu kayak gitu tuh Mang. Apalagi sampai mau sama jin kan. Malu banget Mang. Makanya buat teman-teman gak usah deh. Yang punya usaha yang penting jujur, usaha fokus, tekun, udah deh insya Allah jadi. Perbanyak link, gitu aja. Ya betul. Sobat Malam Mencekam kembali, jangan coba-coba melakukan pesugihan, pengelarisan ataupun apapun namanya ya. Jadi tetap di jalan Allah. Terima apa adanya. Betul. Insya Allah rezeki tidak tertukar ya. Amin, betul, gak tertukar. Mas Haji terima kasih. Sama-sama. Dan Sobat Malam Mencekam jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.